Ia 4 sinias legendaris perfilman Indonesia berdarah Batak. Kemampuan orang Batak di bidang seni tidak diragukan. Selain di dunia musik, seniman berdarah Batak ada juga di dunia film. Tidak banyak, namun dari yang sedikit itu, bakat dan kemampuan mereka amat diperhitungkan. Sebagai sutradara maupun penulis skenario, di tangan merekalah sejumlah karya legendaris dilahirkan. Mereka adalah seniman terpelajar dengan latar belakang seni peran di dunia drama dan teater. Bagi mereka, film adalah wadah untuk berekspresi, menjadikan film bukan semata-mata tontonan, tetapi lebih dari itu adalah tuntunan. Siapa saja mereka? Di urutan pertama ada Bachtiar Siagian tahun 1923 sampai 2002. Selanjutnya, Wahyu Sihombing tahun 1932 sampai 1989. Edward Pesta Sirait tahun 1942 sampai 2019 dan kemudian Matnur Timdaon tahun 1937. Bachtiar Siagian, sineas nasionalis yang terlupakan. Bachtiar Siagian adalah sutradara dan penulis skenario berpengaruh pada periode 1950-an sampai dengan 1960-an. Sineas kelahiran Binjai Sumut 19 Februari 1923 ini seangkatan, bahkan kepeloporannya juga disandingkan dengan Usmar Ismail yang dijuluki Bapak Film Indonesia. Sebagai sineas idealis, realitas sosial dan nilai-nilai semangat juang nasionalisme tampak menonjol dalam karya-karya mereka. Latar belakang Bachtiar cukup menarik. Ia bukan sutradara dan penulis skenario sekolahan, bahkan hanya tamatan SD semata. Keluarganya memang miskin, hidup bersama kuli kontrak lainnya di perkebunan tembakau Deli, tempatnya lahir dan dibesarkan. Ia seorang otodidak. Kemauan belajar, mengasah bakat dan kemampuan, itulah yang mentransformasi dirinya dari zero menjadi hero. Bachtiar tadinya hanya pemain sandiwara dan orkes gambus keliling. Kecintaannya terhadap seni panggung semakin mengendap akibat dipengaruhi berbagai pementasan ketoprak dor, tonil, dan pementasan teater modern yang kerap ia tonton. Saat bergabung dengan teater profesional di Banda Aceh, keinginannya menjadi penulis naskah drama muncul setelah bertemu penulis naskah Saleh Umar. Sejak itulah Bachtiar mulai aktif menulis naskah drama. Salah satu karya Saleh Umar yaitu Corak Dunia kelak diadaptasi Bachtiar ke film layar lebar. Ciri karya Bachtiar adalah realisme sosial dan nilai-nilai kebangsaan. Untuk itulah ia ditangkap dan ditahan Kempeitai Jepang karena dituduh mempropagandakan Indonesia merdeka serta anti-Jepang. Selain itu, ketika Perang Revolusi, ia juga turut bergerilya melawan pemerintah Belanda. Bachtiar pertama sekali kenal film adalah saat mendampingi seorang Jepang membuat film semi-dokumenter mengenai Tonarigumi pada tahun 1944. Tonarigumi, struktur kemasyarakatan yang dibuat oleh tentara pendudukan Jepang selama Perang Dunia II di wilayah kekuasaannya, termasuk Indonesia. Dari merekalah, Bachtiar mendapat pelajaran dasar pembuatan film. Bachtiar kemudian memperkaya ilmu sinematografinya dengan belajar menulis skenario melalui buku karya sutradara Rusia Vsevolod Pudovkin pada tahun 1948. Kala itu ia menjabat sekretaris Persatuan Perjuangan Langkat, organisasi yang kemudian menghantarnya hijrah ke Jakarta pada tahun 1954. Di Jakarta, ia berkenalan dengan Adam Malik, politisi Partai Murba dan pendiri kantor berita Antara yang kelak menjadi wakil Presiden Republik Indonesia ketiga. Melalui Muara Film Choi, perusahaan milik Adam Malik, Bachtiar berhasil membuat film untuk pertama kalinya berjudul Kabut Desember pada tahun 1955. Nama Bachtiar yang tadinya dianggap remeh akibat miskin pengetahuan di bidang film semakin diperhitungkan usai merilis Kabut Desember. Masih pada tahun yang sama, studio Garuda Film mempercayakan Bachtiar membuat film berjudul Corak Dunia. Film tersebut diadaptasi Bachtiar ke layar lebar
berdasarkan naskah drama Saleh Umar sebagaimana telah disinggung di atas. Film Corak Dunia yang dibintangi Soekarno M. Nur dan Mieke Wijaya ini lumayan sukses di pasar, bahkan sempat memasuki pasar Cina, Vietnam, dan Korea. Sederet film karya Bahtiar kemudian dirilis, antara lain Daerah Hilang tahun 1955 dan merangkap sebagai pemeran utama dalam film Melati Senja tahun 1956, Turang tahun 1957, Sekejap Mata tahun 1959, Pisau Surit tahun 1960, Notaris Sulami tahun 1960, Baja Membara tahun 1961, Violeta tahun 1962, dan Janjian di Lereng Dieng tahun 1964. Film Turang yang mengambil setting perlawanan masyarakat Tanah Karo dalam Revolusi Perjuangan Kemerdekaan terpilih sebagai film terbaik dalam Festival Film Indonesia atau FFI tahun 1960. Sekaligus juga menyapu 4 penghargaan lainnya, yaitu sutradara terbaik, film drama terbaik, peran pembantu pria terbaik, dan dekor terbaik. Selain itu, Bahtiar juga membuat film dokumenter, menulis cerpen, di samping juga aktif menulis di media massa, khususnya tentang dunia perfilman, seperti pelajaran sinematografi, kritik film, dan artikel teoritis lainnya. Ia juga menulis buku berjudul Ikhtisar Sejarah Perfilman Indonesia, terbit tahun 1964. Karir Bahtiar akhirnya terhenti setelah memasuki Orde Baru. Ia dicap komunis karena aktif di Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat yang notabene adalah organisasi mantelnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Untuk itu ia ditangkap lalu dipenjarakan di Salemba, dipindahkan ke Tangerang, kemudian ke Nusa Kambangan hingga berakhir di Pulau Buru. Tragisnya, kecuali Violeta, tentara telah memusnahkan seluruh karya Bahtiar bersama film-film bikinan Lekra lainnya seperti Bakhtiar Effendi dan Koto Sukardi. Padahal seandainya bisa dibela, rata-rata film Bahtiar itu tidak ada bau kiri atau komunisnya. Bahtiar dibebaskan pada Desember 1977 di usianya yang sudah menginjak 55 tahun. Setelah bebas itu, Bahtiar masih tetap berupaya merintis lagi karirnya sebagai sinias. Sayang, pemerintah otoriter Orde Baru kala itu masih membatasi akses pekerjaan dan berkarya bagi ekstapol. Karya Bahtiar hanya sanggup sebatas naskah film cerita, film dokumenter, dan radio. Itu pun dengan anonim maupun nama samaran. Beberapa film yang dibuatkan Bahtiar naskahnya adalah Mendulang Cinta tahun 1981, Membelah Kabut Tengger, dan Busana Dalam Mimpi tahun 1980. Peta politik demokrasi dan arus politik di Indonesia berubah sejak tahun 1998. Atas nama reformasi, karya-karya seniman Lekra kembali boleh beredar seperti buku sastra karangan Pramudia Anantatur. Tidak bagi karya Bahtiar, karena telah dimusnahkan dalam peristiwa huru-hara tahun 1965. Bahtiar meninggal pada tanggal 19 Maret 2002 dan dimakamkan di Kalimulia, Depok, Jawa Barat, meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Sayangnya, ia tidak pernah tahu bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memberinya anugerah kebudayaan tahun 2016 untuk kategori pencipta, pelopor, dan pembaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bahtiar dinilai sebagai salah seorang pembaharu dalam penyutradaraan dan penulisan skenario film yang berlandaskan realitas sosial sebagai kekuatan ekspresi. Atas penghargaan itu, dengan sendirinya telah mencatatkan kembali nama Bahtiar dengan tinta emas dalam sejarah kesenian di Indonesia. Atau setidaknya telah memulihkan nama Bahtiar sebagai sinias nasionalis, meski karya-karyanya telah lenyap di masa lalu. Wahyu Sihombing, sosok penting dalam film, drama televisi, dan teater Indonesia.
Wahyu Sihombing adalah sutradara kawakan yang menekuni film pada tahun 1970-an sampai dengan 1980-an. Sineas kelahiran Tapanuli Utara 15 Agustus 1932 ini sebenarnya sudah merintis karirnya sejak tahun 1960-an saat memasuki dunia film sebagai asisten sutradara Usmar Ismail dalam pembuatan Cita-Cita Ayah tahun 1960. Usmar Ismail tampaknya adalah guru dan motivator yang membukakannya jalan memasuki dunia film. Setelah 4 kali menjadi asisten Usmar Ismail pada tahun 1962, Wahyu mendirikan perusahaan film sendiri, yaitu Virgo Film, dan menyutradarai produksinya Balada Kota Besar dan Impian Bukit Harapan tahun 1964. Film yang disebut terakhir tidak bisa beredar karena dilarang sensor film yang kala itu dikuasai oleh simpatisan PKI. Setelah agak lama absen, Wahyu muncul kembali lewat film Matinya Seorang Bidadari tahun 1971 yang skenarionya ditulisnya sendiri. Tetapi untuk film-film berikutnya, cerita dan skenarionya ditulis oleh istrinya, Tatik W. Maliati. Beberapa film Wahyu adalah Cinta Abadi tahun 1976, Gersang Tapi Damai tahun 1977, Gara-Gara Istri Muda tahun 1978, Gadis Hitam Putih tahun 1985, Penginapan Bu Broto tahun 1987, dan Istana Kecantikan tahun 1988. Dalam film Bukan Sandiwara karya Sumanjaja tahun 1980, Wahyu bermain sebagai aktor pembantu. Selain itu, Wahyu sempat menggarap drama Menunggu Godot atau An Attendant Godot atau Waiting Godot tahun 1989, drama absurd karya dramawan dunia asal Irlandia Samuel Beckett. Wahyu bersama istrinya Tatik W. Maliati amat dikenal lewat serial Lost Man di TVRI tahun 1986 hingga 1989, di mana mereka berdua adalah penulis skenario dan Wahyu sebagai sutradaranya. Pada tahun 1987, serial tersebut dijadikan film oleh Wahyu dan Tatik dengan judul Penginapan Bu Broto. Dihidupkan kembali lewat skenario Alim Sudio serta disutradarai Edi Cahyono dan Iva Isfansyah pada tahun 2021 dengan judul yang sama. Sebelumnya, masih di TVRI, serial Lost Man kemudian diadaptasi pada tahun 2020 disutradarai Andi Bahtiar Yusuf dengan judul Guest House Lost Man Reborn. Selain menekuni film dan drama televisi, Wahyu merupakan salah satu sosok penting yang sangat berjasa bagi persemaian teater di Jakarta, yang pengaruhnya kemudian meluas hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Kiprahnya yang paling menonjol dalam dunia teater adalah ketika ia menjadi pelaksana Harian Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ dan anggota Komite Teater DKJ pada kurun tahun 1970-an. Selain itu, ia juga tercatat sebagai salah seorang pendiri sekaligus pengajar di Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta atau LPKJ, yang kini dikenal sebagai Institut Kesenian Jakarta atau IKJ, serta ikut mendirikan Yayasan Teater Nasional. Salah satu program DKJ yang dibidani Wahyu adalah Festival Teater Remaja Jakarta yang kini berganti nama menjadi Festival Teater Jakarta. Dari festival ini bermunculanlah generasi baru pekerja teater Indonesia yang sebagian masih berkarya hingga sekarang dan melahirkan banyak pekerja teater baru. Pada tahun 1988, Dewan Film Nasional menganugerahi Wahyu hadiah Usmar Ismail karena dinilai berjasa dalam memajukan karya seni dan budaya di bidang perfilman nasional. Wahyu meninggal pada tahun 1989 dalam usia 56 tahun. Sebagai wujud penghargaan atas seluruh peranan Wahyu di dunia teater, IKJ pernah menggelar Festival Teater Wahyu Sihombing pada tahun 2017. Tatik W. Maliati, sang istri, dikenal sebagai penulis skenario terkenal di Indonesia dan menerima sejumlah penghargaan atas dedikasinya.
antara lain sebagai Abdi Abadi Federasi Teater Indonesia tahun 2017 dan Lifetime Achievement dari FFI tahun 2020. Jejak Wahyu Tatik sebagai sutradara diikuti oleh 2 orang anak laki-lakinya, yakni Ronggur Sihombing dan Jonggi Sihombing. Kedua anak mereka lebih memfokuskan kiprahnya di film dokumenter, sinetron televisi, dan platform digital. Ronggur meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2021. Edward Pesta Sirait menghindari film panas. Edward Pesta Sirait lahir di Porcia Toba 7 Agustus 1942. Ia termasuk sineas yang menyutradarai banyak film selama karirnya. Genre filmnya beragam, kebanyakan drama percintaan, melibatkan aktor-aktris terkenal, serta mengangkat banyak artisnya meraih nominasi di FFI. Salah satu adalah Ita Mustafa sebagai pemeran pendukung wanita terbaik dalam film Gadis Penakluk pada FFI 1981. Ia sempat 3 kali masuk nominasi sutradara terbaik di FFI lewat Gadis Penakluk tahun 1981, dibintangi Adi Kurdi dan Merlina Hussein. Bukan Istri Pilihan tahun 1982 dibintangi Ita Mustafa dan Adi Kurdi, dan Bila Saatnya Tiba tahun 1986 dibintangi Christine Hakim dan Deddy Miswar. Edward sempat berkuliah di program ekstensi Fakultas Hukum UI, namun tidak selesai. Obsesinya di seni peran tampaknya lebih menggebu sehingga memilih kuliah di Akademi Teater Nasional Indonesia atau ATNI tahun 1964 sampai 1970, melanjut ke Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI tahun 1970 sampai 1971. Pendalaman ilmu sinematografi kemudian dilanjutkan lewat Kino Workshop atau LPKJ tahun 1973. Meski sudah menekuni pembuatan film, ia tetap mengikuti diklat penulisan skenario tahun 1985 dan kursus penyuntingan video di Yayasan Citra Jakarta tahun 1988. Sembari kuliah di ATNI, Edward mulai terjun ke dunia film sebagai pembantu sutradara untuk film-film dokumenter tahun 1966. Asisten sutradara film cerita tahun 1971 hingga 1974, dan sutradara film iklan untuk Arisa Jaya Film tahun 1975. Pada tahun 1976, Edward memulai karirnya sebagai sutradara film lewat film berjudul Cika. Film yang diperani Cika Keswoyo, penyanyi cilik terkenal kala itu, dan Raisita terpilih sebagai film terbaik anak-anak di Kairo, Mesir. Film yang disutradarai Edward lainnya adalah Duo Kribo 1977, Buah Terlarang 1979, Iramaya Si Anak Tiri 1979, Gadis Penakluk 1980, Manis-Manis Sombong 1980, Bukan Istri Pilihan 1981, Sang Guru 1981, Hidung Belang Kena Batunya 1982, Remaja Kedua 1984, Bila Saatnya Tiba 1985, Tinggal Sesaat Lagi 1986, Dua dari Tiga Laki-laki 1989, Blok M 1990, Pesta 1991, Joshua Oh Joshua 2001, dan Anak Lu 2011. Selain nama artis yang sudah disebutkan di atas, artis terkenal lainnya yang masuk dalam deretan filmografi Edward antara lain adalah Ira Mayasova, Rano Karno, Yesi Gusman, Lydia Kando, S. Bagio, Lia Waroka, Roy Marten, Nurul Arifin, Ari Wibowo, Desi Ratnasari, Paramita Rusady, dan lain-lain. Kiprah Edward sebagai sutradara bertepatan dengan periode maraknya film panas atau berbumbu seks, adegan kekerasan, serta gaya hidup hedon yang melanda perfilman Indonesia kala itu. Begitupun ia tidak mau tergiur pada bujuk rayu produser untuk membuat jenis film murahan seperti itu. Film bergenre drama romantisnya sedapatnya dipatok memenuhi kriteria film bermutu yang masih taat nilai dan norma.
Tatkala perfilman Indonesia memasuki periode anti klimaks pada tahun 1990-an, Edward memilih terjun ke sinetron televisi untuk mengisi periode sekarat itu. Sentuhan ilmu sinematografisnya selama di film membuat karya sinetronnya masuk kategori berbobot, antara lain Hujan Akhir Tahun 1984, Segenggam Kejujuran 1987, Keluarga Cemara 1996, Misteri Gunung Merapi 2006, dan Ramayana 2006. Secara total, karya sinetron Edward mencapai ratusan bahkan 1000 episode lebih. Nama Edward lama menghilang sebelum diketahui meninggal dunia pada tahun 2019 dalam usia 77 tahun. Kabarnya ia telah menderita diabetes tipe 1 selama 40 tahun terakhir. Mat Noor Tindaon dan The Big Five. Mat Noor Tindaon lahir 20 Agustus 1937 di Pemantang, Siatar. Ia termasuk sutradara yang produktif era 1970-an hingga 1980-an. Meski kurang diperhitungkan di ajang FFI, harus diakui bahwa beberapa film Mat Noor pernah mencapai box office. Salah satunya adalah Akibat Pergaulan Bebas tahun 1977. Akibat Pergaulan Bebas tercatat sebagai film paling laris sepanjang tahun 1977. Selain cerita yang kuat unsur dramatiknya, salah satu faktor kesuksesan film ini adalah kemampuan Mat Noor mengolaborasi 5 pemain film termahal dan terlaris kala itu, periode 1977 hingga 1982 yang disebut The Big Five. Terdiri dari Yati Octavia, Yenny Rahman, Doris Kalebote, Roy Marten, dan Robby Sugara. Sejak itulah nama Mat Noor semakin diperhitungkan di kalangan sinias Indonesia. Sederet pemain film tersohor lainnya yang tampil dalam film garapan Mat Noor diantaranya adalah Sofan Sophian, Widiawati, Mieke Wijaya, Rano Karno, Anita Carolina Mohede, Lydia Kandou, Wike Widowati, Parmita Rusady, Pangky Suwito, dan Ahmad Albar. Latar belakang Mat Noor adalah teater. Pada tahun 1960 ia kuliah di ATNI dan menamatkannya pada tahun 1962. Mat Noor memasuki dunia film ketika baru kuliah di ATNI. Saat itu ia dipercaya menjadi pimpinan unit pada pembuatan film Bertamasya pada tahun 1960 yang digarap Joko Lelono. Usai itu ia memilih berkecimpung di TVRI dengan menyutradarai beberapa drama. Sebelum pada tahun 1966 dipercaya sutradara Misbah Yusabiran sebagai asisten dalam film Menyusuri Jejak Berdarah. Film pertama yang disutradarai sekaligus dituliskan sendiri skenarionya adalah Hostess Anita 1971. Film lainnya adalah Pencopet 1973, Demi Cinta 1974, Aladin 1975, Akibat Pergaulan Bebas 1977, Akibat Godaan 1978, Pelajaran Cinta 1979, Perjalanan Cinta tahun 1980, Bunga-Bunga SMA tahun 1980, Ketika Cinta Harus Memilih tahun 1981, Kelainan Cinta tahun 1983, Gairah Pertama 1984, Kidung Cinta 1985, AIDS Phobia 1986, dan Tidak Ada Pilihan 1990. Nama Mat Noor sudah lama menghilang, bahkan sulit diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang. Sineas berdarah Batak belum ada matinya. Syukur belakangan telah bermunculan sineas generasi baru dengan gaya dan penguasaan teknik filmis yang baru pula, sesuai perkembangan zaman dengan segala perubahannya. Yang lebih senior adalah Odi Chandra Harahap. Pria kelahiran Jakarta 22 April 1972 ini dikenal sebagai sutradara dan penulis skenario yang aktif hingga sekarang. Ia menempuh pendidikannya di Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Film dan Televisi, jurusan penyutradaraan. Ia memulai karirnya sebagai asisten sutradara lewat film Tusuk Jelangkung tahun 2003. Kemudian menjadi sutradara dengan film pertamanya Bangsal 13 tahun 2004.
Setelah itu, ia menyutradarai film Alexandria tahun 2005 dan berhasil membawa Julie Estelle ke jajaran aktris Indonesia. Odi telah menyutradarai banyak film, antara lain film Kawin Kontrak tahun 2008 dan Kawin Kontrak Lagi tahun 2008 yang seketika menyuburkan tren genre komedi dalam perfilman Indonesia pada tahun tersebut. Terakhir, 2023 saat tulisan ini dibuat, film Odi berjudul Virgo and the Sparklings telah tayang di bioskop sejak awal Maret. Karya-karya Odi cukup diperhitungkan dalam ajang festival film seperti FFI, Festival Film Bandung atau FFB, Piala Maya, dan SCTV Awards. Dari sejumlah nominasi, Odi meraih penghargaan tertinggi sebagai sutradara terpuji untuk film Hit and Run pada FFB 2019, sedangkan filmnya Orang Kaya Baru terpilih sebagai film layar lebar paling ngetop dari SCTV Award 2021. Sineas berikutnya adalah Samaria Simanjuntak. Wanita kelahiran Bandung 4 Mei 1983 ini memulai debutnya sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga merangkap produser pada tahun 2009 lewat film Cinta. Antara lain, film yang dibuat sarjana teknik bidang arsitektur dari ITB ini adalah Demi Ucok tahun 2012. Film Demi Ucok sukses memperoleh 8 nominasi termasuk film terbaik, sutradara terbaik, dan skenario terbaik atas nama Samaria Simanjuntak di FFI 2012. Satu-satunya kategori yang menang dalam ajang ini adalah pemeran pendukung wanita terbaik untuk Lina Marpaung. Namun oleh majalah Tempo, film bernuansa budaya Batak urban ini dinobatkan sebagai film Indonesia terbaik pada tahun yang sama. Sineas muda Benedion Raja Guguk juga hadir dengan warnanya yang khas. Pelawak tunggal atau stand-up komedian kelahiran Dolok Masihul Serdang Bedagai tahun 1990 ini dikategorikan sebagai sineas muda kreatif dengan mengaktualisasi dirinya sebagai sutradara dan penulis skenario. Benedion memulai debutnya sebagai salah satu penulis skenario lewat film Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 tahun 2017, Stip dan Pensil tahun 2017, Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 2 tahun 2018, dan menyutradarai Ghostwriter tahun 2019. Film karya Benedion yang sangat menyita perhatian adalah Ngeri-Ngeri Sedap tahun 2022, di mana ia tampil sebagai sutradara, penulis cerita, dan penulis skenario. Meski nihil dari Festival Film Indonesia atau FFI tahun 2022, namun dari Festival Film Wartawan Indonesia atau FFWI 2022, film Ngeri-Ngeri Sedap sukses meraih 7 penghargaan untuk genre komedi sebagai film terbaik, sutradara terbaik, penulis skenario terbaik, dan unsur sinematik lainnya terbanyak di antara nominator lainnya. Pada Piala Maya 2023, film Ngeri-Ngeri Sedap kemudian berhasil menjadi yang terbaik dengan 5 piala, masing-masing yaitu film cerita panjang terpilih, penyutradaraan terpilih, penulisan skenario asli terpilih, penyuntingan gambar terpilih, dan lagu tema terpilih. Trending di lini masa dan riuh dibicarakan netizen, box office di bioskop, serta mencapai puncak di top 10 platform digital Netflix Indonesia. Ngeri-Ngeri Sedap juga diutus mewakili Indonesia ke Academy Awards ke-95 atau Piala Oscar 2023. Sineas muda lainnya adalah Edo W.F. Sitanggang. Namanya mulai dikenal usai memproduseri film Toilet Blues tahun 2014 berdasarkan skenario yang ditulis Dirmawan Hatta. Masih bekerja sama dengan Dirmawan Hatta sebagai penulis skenario, Edo kemudian menyutradarai film Bulan di Atas Kuburan yang rilis pada tahun 2015. Sejatinya, selain 3 nama yang disebutkan barusan, masih besar peluangnya bermunculan sineas berdarah Batak yang bakal meramaikan perfilman Indonesia ke depan. Seberkas cahaya itu muncul dari aktivitas sineas-sineas muda dalam komunitas film independen, ada yang menggarap film pendek dan dokumenter sebagaimana diwakili Andi Parulian Huta Galung. Peluang terbuka lebar seiring berkembangnya zaman melalui industri audiovisual, kamera digital, dan platform digital. Kita tunggu.